Secara disonansi kognitif, teori-teori konsistensi pada umumnya berhipotesis bahwa pikiran beroperasi sebagai antara stimulus dan respon. Teori ini menyatakan bahwa ketika orang menerima informasi atau rancangan, mereka mengatur itu menjadi pola yang baru. Jika rancangan yang diterima tidak sesuai dengan keinginan mereka, maka mereka akan merasakan ketidaknyamanan. Ketidaknyamanan ini adalah yang dinamakan disonansi kognitif. Menurut Leon Festinger menyebut perasaan ini sebagai ketidakseimbangan disonansi kognitif atau yang disebut dengan kognitif disonans. Konsep ini membentuk inti dari teori disonansi kognitif atau yang disebut dengan definisi. Teori ini berpendapat bahwa disonansi adalah sebuah perasaan tidak nyaman di mana dapat memotivasi orang untuk mengambil langkah-langkah untuk mengurangi hal itu. Selanjutnya yaitu menurut Roger Brown. Roger Brown mengungkapkan bahwa sebuah keadaan disonansi merupakan keadaan ketidaknyamanan psikologis atau ketegangan yang memotivasi untuk berupaya menuju ke harmoni. Brown sendiri menunjukkan bahwa teori disonansi memungkinkan dua elemen untuk memiliki tiga hubungan yang berbeda satu sama lain, yang dimana tiga hubungan satu sama lain ini meliputi hubungan yang disebut konsonan, disonan, atau tidak relevan. Asumsi teori disonansi kognitif. Ada 4 asumsi dasar di dalam teori disonansi kognitif ini, yaitu 1. Manusia menginginkan konsistensi di dalam keyakinan, sikap maupun perilaku mereka. Yang kedua adalah disonansi diciptakan oleh inkonsistensi psikologis. Yang ketiga adalah disonansi adalah keadaan yang berlawanan yang mendorong orang untuk bertindak dengan efek terukur. Dan yang terakhir, disonansi memotivasi upaya untuk mencapai harmoni dan upaya ke arah pengurangan disonansi. Konsep dan proses disonansi kognitif. Besarnya disonansi atau magnitude of disonansi mengacu pada jumlah kuantitatif pengalaman disonansi seseorang. Besarnya disonansi akan menentukan tindakan yang mungkin orang ambil dan kognisi yang mereka dukung untuk mengurangi disonansi. Teori ini membedakan di antara situasi yang menghasilkan lebih disonansi dan yang menghasilkan kurang disonansi. Ada 3 faktor yang mempengaruhi besarnya disonansi yang akan dirasakan seseorang. Pertama, tingkat kepentingan atau importance. Seberapa besar masalah ini mempengaruhi tingkat disonansi yang dirasakan. Kedua, besarnya disonansi dipengaruhi oleh rasio disonansi atau dissonance ratio, atau besarnya kognisi disonan relatif terhadap besarnya kognisi konsonan. Ketiga, besarnya disonansi dipengaruhi oleh pemikiran bahwa individu harus membenarkan inkonsistensi. Dasar pemikiran atau rasional mengacu pada penalaran yang digunakan untuk menjelaskan mengapa inkonsistensi ada. Semakin banyak alasan yang harus diperhitungkan untuk perbedaan tersebut, disonansi akan kurang dirasakan. Mengatasi disonansi. Meskipun teori disonansi kognitif menjelaskan bahwa disonansi dapat dikurangi, baik melalui perubahan perilaku maupun sikap, sebagian besar penelitian telah difokuskan pada yang terakhir. 1. Menambah keyakinan konsonan kita. 2. Mengurangi pentingnya keyakinan disonan kita, atau 3. Mengubah keyakinan kita untuk tampaknya menghilangkan disonansi dalam beberapa cara. Disonansi kognitif dan persepsi. Teori disonansi kognitif berkaitan dengan proses pemaparan selektif, perhatian selektif, interpretasi selektif, dan retensi selektif. Karena teori memprediksi bahwa orang akan menghindari informasi yang meningkatkan disonansi. Exposure selektif atau selective exposure. Mencari informasi yang konsisten sudah tidak ada
membantu untuk mengurangi disonansi. Kognitif disonansi teori memprediksikan bahwa orang akan menghindari informasi yang meningkatkan disonansi dan mencari informasi yang konsisten dengan sikap dan perilaku mereka. Teori disonansi persuasi. Sejumlah besar penelitian berkonsentrasi pada disonansi kognitif sebagai fenomena pasca keputusan. Beberapa studi meneliti penyesalan pembeli, buyer's remorse, mengacu pada disonansi yang orang sering rasakan setelah memutuskan pembelian besar. Utilitas teori disonansi kognitif. Menurut Cooper dan Fazio tahun 1984 berpendapat bahwa teori asli disonansi kognitif berisi banyak ketidakjelasan konseptual. Beberapa peneliti mencatat bahwa konsep disonansi dikacaukan diri atau pengelolaan kesan. Pengelolaan kesan mengacu pada kegiatan orang untuk terlihat baik untuk diri mereka sendiri dan orang lain.